Semangat pagi. Tema kali ini kita akan membahas berbagai penyakit pada lovebird dan bagaimana penanganannya. Penyakit lovebird kita akan membicarakan penyakit-penyakit yang umum yang terjadi pada lovebird. Kalau saya baca-baca literatur dan pengalaman selama ini, ada penyakit dua yang besar sebetulnya. Kita bagi dua. Yang pertama penyakit karena virus. Kemudian yang kedua karena bakteri. Kalau masalah virus, saya nggak akan membahas masalah virus karena memang kompleks ya. Itu pun juga harus pakai vaksin. Yang kita bahas adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Dari bakteri kita bagi dua sebetulnya. Ada yang penyakit saluran pernapasan, yang kedua penyakit saluran pencernaan. Yang umum yang pernah kita alami di peternak maupun penghobi lovebird itu adalah penyakit snot. Kemudian ada penyakit kurus. Kalau snot itu sebetulnya yang sakit sebetulnya daerah pernapasan. Jadi salah kalau kita punya lovebird snot, matanya yang sakit, tapi kita tetesin dengan dengan obat mata. Justru itu menambah parah penyakitnya. Jadi penyakit snot adalah pernapasan, bukan penyakit mata. Itu yang pertama. Yang kedua, kurus. Labet kita sering ya, kita mengalami labet kita kurus. Jadi kalau kita obati macam-macam gitu, itu kadang-kadang nggak kena penyakitnya. Justru penyakit kurus pencernaannya yang diobati. Dan selama ini dua penyakit besar yang sering saya alami, saya pakai satu obat sebetulnya. Obat ini adalah penyakit obat injeksi, bukan penyakit yang seperti orang-orang atau teman-teman pakai yang penyakit ditetesin. Saya enggak, saya pakai injeksi. Jadi obat ini saya peroleh dari dokter hewan di Solo ya, Dokter Ridwan. Barangkali bisa sebagai referensi ya, seperti ini. Antibiotik injeksi ini saya pakai injek ke dadanya lovebird, baik itu snot maupun kurus ya toh, itu bisa dengan sekali suntik ini dua-duanya dapat. Oke, berikut akan saya praktekkan cara mengobati lewat suntik gitu. Ini kita anggap burung ini sebenarnya sehat, tapi kita anggap ini burungnya sakit. Ini obat yang saya pakai, obat injeksi. Kemudian ini injeksinya dengan ukuran 1 mili. Tapi kita perlu ambil obatnya itu sekitar 0,05 itu untuk burung-burung yang sudah dewasa. Ini saya praktekkan ya. Ini saya ambil burungnya. Nah seperti ini, kita balik. Nanti akan kita suntik. Di tengah-tengahnya ini kan ada tulangnya ini. Jadi kita coba buka gini, yang di sebelahnya dada ada tulang ini. Jadi kita masukkan jangan tegak lurus. Nanti masuk ke dalam ininya, pencernaannya. Jadi kita masukkan miring ini ya. Nah miring ya, kira-kira berapa kira-kira yang sudah masuk dagingnya ini kita injeksi. Setelah selesai diinjeksi kita pegang, kita putar-putar agar obatnya itu bisa luas cepat masuk ke dalam dagingnya. Kemudian yang kedua, sakit pada umumnya itu biasanya ada piler ya. Piler. Jadi
semacam kayak ujungnya paruh itu kan terus panjang. Itu sebetulnya penyakit itu diakibatkan oleh adanya jamur. Jadi jamur itu bisa kita atasi dengan salah satu obat. Ini saya beli, ini juga referensi dokter hewan. Saya pakai M-Tick seperti ini. Jadi setiap beberapa periode sekali paruhnya kita olesin ini. Ini dengan harapan jamur yang berada di paruhnya itu akan hilang. Ini saya bisa pakai biasanya. Ini bisa beli di apotek. Yang kedua, penyakit kaki. Kaki biasanya kan ada yang sakit itu ya, di sini keras atau benjol-benjol itu, atau ada sakit gatal-gatal yang ditarik-tarik, digigit-gigit. Saya pakai sederhana sekali. Saya pakai ini salep 88 ini. Ini cocok sebetulnya buat. Jadi intinya yang kita bahas di sini adalah penyakit labet pada umumnya yang banyak terjadi. Itu kita bahas masalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, tapi bukan virus. Kalau virus bisa ditanyakan kepada dokter-dokter yang memang berkompeten. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu. Semangat pagi.